kelas bukan kelas ya Mas Ai ya. Makasih nih Mas Ai sudah meluangkan waktu nih untuk berbagi dengan teman-teman. Salam buat teman-teman. Ada ini ada Kak Piona, makasih Kak Piona udah belum sempat mampir lagi nih ke Ona ini sebentar. Mohon maaf sebentar. Ya, selamat datang teman-teman. Ada Mas Batman, Bunda Sal, Buya, apa kabar Buya? Mbak Fiona, apa kabar? Terima kasih sudah boleh. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam Buya, senang ketemu lagi. Silahkan. Nih. Pak Iwan. Ya Pak Buya, makasih sudah bergabung nih. Kita belum mulai ya, sebentar lagi ya. Mungkin kita tunggu 3 menit lagi ya, Mas Ai ya. Kita mulai sambil nunggu teman-teman nih. Siap. Masih ada banyak yang mau masuk. Ya. Biasanya Buya itu suka nyanyi. Assalamualaikum Pak Iwan. Kita minta nyanyi. Ade Hari. Waalaikumsalam, Babe. Waalaikumsalam. Buya nyanyi dong. Nggak bisa nyanyi coba deh. Atau Mas Batman tuh biasanya tausiah tuh. Babe, apa kabar, Be? Ada Babe ya? Ada. Alhamdulillah. Babe mencoba menyamar menggunakan APD tapi tetap ketahuan. Lagi nunggu maghrib, kan namanya kan nggak dirubah. Tetap. Oh iya. kalau mau dirubah sekalian semuanya gitu ya, pakai ninja gitu ya, Pak D. Iya. Sama namanya Hattori gitu ya. Iya. Saya belum ngucapin assalamualaikum buat Dr. Iwan. Kang, apa kabar Kang? Baik. Alhamdulillah itu baik. Itu kakaknya, Be. Itu kakaknya Oh, Kang itu. Iwan. Coba lihat tuh penampilannya. Beda Mana? tuh. Iya, itu. Kakaknya saya nggak tahan sama itunya tuh, sama kopiahnya emang keren bener. Selama lockdown beda tampilannya. Gitu ya. Saya pikir tadinya headset kok itu. Oh. Kita tunggu 2 menit lagi ya, teman-teman ya. Mas Ai 2 menit lagi ya. Iya, siap kan. Siap. Nyimak. Ya, ada teman-teman yang mau masuk juga katanya. Oke, Mbak Hai, gimana? Ini kita ada admin, makasih Mbak Hai sudah jadi admin, jadi hostnya nih, memfasilitasi kita, Bang Hai, dan saya dan teman-teman berbagi nih di sore hari ini. Sambil, kalau kata orang Sunda ini kita sambil ngabuburit ya teman-teman ya. Siap. Ya, Pak. Mbak Hai, sudah siap? Sabar, kita masih nunggu ini. Lagi disiapin dulu rekamannya ya. Nunggu kode dulu teman-teman ya, mohon bersabar. Mungkin 1-2 menit lagi ya. Mungkin sebelum kita mulai, ada yang ditanyakan dulu atau disampaikan ke Bang Hai. Silahkan.
Assalamualaikum Dr. Iwan. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz Jen. Wah, ini ada Pak Dr. Jen. Wah, terhormat Iya. juga ini, Kang Iwan. Mas Hari Iya. Dewanto. Silakan masuk. Ini masih ada teman-teman yang masih mau masuk nih sebentar ya. Pak Iwan. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Pak Imam. Pak Jen. Pak De Hari. Babi. Siap. Pakai APD Silakan nih, Mas Babi nih. Imam. Ya. Sambil ngomong, Pak. Weh. Kirain boneka itu. Iya Mas Imam. Iya, silakan. Pak dosen Arif dari Banjarmasin, selamat bergabung juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak dosen. Silakan. Oh, saya pikir tadi Coach Fahmi tadi itu, Bapak Zul Fahmi. Ya, Selamat bergabung, Pak. Oke, Mbak Hae. Selamat sore. Semuanya. Mohon maaf saya ngecek Mbak Hae, sudah oke? Sudah siap rekamannya? Sudah siap, Pak. Oke. Oke, siap. Saya menunggu kode nih tadi. Baik, teman-teman sambil berjalan aja ya. Ada teman-teman yang mau masuk lagi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Bincang Santai. Ini diniatin untuk berbagi buat teman-teman dalam rangka lebih berdaya lagi di masa pandemik seperti ini. Dan makasih nih, Mas Ari Dewanto, biasa saya manggilnya Mas aja. Sudah meluangkan waktu lah untuk berbagi dengan teman-teman. Terima kasih sekali. Kita juga teman-teman ini besok hari Rabu kita akan ketemu dengan Kang Asep Hairul Gani. Jadi jangan lewatkan bincang dengan Kang Asep. Mungkin nextnya nanti ada Mbak Piona, Kang Ferdian dan teman-teman yang lain insya Allah. Nah di sore ini kita akan berbagi tentang apa nih Mas Ari? Jadi tentang apa? Tentang objek imagery ini nanti Mas Ari yang akan cerita. Tapi sebelum kita mulai subjek utamanya, silakan Mas Ari boleh mungkin sapa-sapa teman dulu, silakan. Oh, baik. Terima kasih Kang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman dari Sahabat Transformasi Indonesia gitu ya. Saya Kang Iwan, kemarin saya melihat dari Kang Aji, dari Mas Danang, kemudian kita bisa kontak-kontakan, rupanya nyambung gitu ya. Jadi ya singkat saja sih, nanti kita akan selama lebih kurang 1 jam ya, Sahabat Transformasi Indonesia semua, kita akan saling berbagi. Saya tidak ngajarin, saya nggak bisa, hanya sharing saja apa yang best practice yang saya lakukan di ruang terapi saya yang sekarang diubah jadi studio, Kang Iwan. Sama kayaknya saya lihat itu ada kursi juga. Jadi, gitu ya. Fleksibel ya. Iya, semua akan online pada waktunya katanya. Jadi best practice bagaimana sih manusia itu biasanya lebih menyukai simbolisasi. Maka kita seperti konsepnya Erikson utilize aja. Itu sih Kang ceritanya nanti lebih kurang begitu. Jadi terima kasih untuk sahabat yang sudah hadir. Ada itu salah satu bapak guru saya juga, Dr. Zen ada di sana. Sahabat saya Babe, Mas Dwi Susilo, ya kan. Pak Muhammad Hima dari Mataram, Buya, banyak sekali Cak Sofi. Siap. Betul. Ya, itu Kang Iwan. Saya kira sedikit aja. Mohon maaf kalau belum disapa ya teman-teman satu demi satu. Nah, ini Mas Ari, sebelum kita masuk ke materi utama, boleh dong cerita dulu di mana sih sampai terjerumus mengenal hipnotis, mengenal dunia magician, sulap, NLP, coaching itu kan bidangnya lain banget kan. Ini terjerumus atau gimana ini? Cerita dulu dong. Ini inspirasi buat teman-teman nih. Silakan Mas Ari. Iya, terima kasih Kang Iwan. Teman-teman yang udah kenal saya tahu lah awalnya saya. Dan ini saya sedang siapkan yang buku ketiga itu, yang hitam itu nanti bonusnya novel hipnotis pertama di Indonesia, bercerita tapi
ada lebih banyak apa visinya sih. Jadi pertama kali saya kenal kalimat hipnotis itu saya usia kelas 6 SD, kelas 6 SD. Usia berapa itu? Sekitar 10-11 tahun gitu ya. Dari kecil emang saya seneng yang aneh-aneh, Kang. Jadi orang lain takut ada orang membawa mayat, saya malah nonton gitu kan. Lilin saya seneng kok kenapa bisa nyala gitu. Nah, saya suka nonton itu kalau ada pameran pembangunan itu nonton sirkus sulap kalau sekarang. Yang salah satunya itu ada seorang orang pesulap pakai baju hitam kayak Harry Potter, dia bisa menggerakkan boneka kira-kira berjarak 5 meter dari dirinya. Tangannya bergerak, bonekanya bergerak, tangannya turun, bonekanya duduk, dikasih musik, boneka cantik, pesulap menari, bonekanya ikut menari. Bagi saya anak usia 10 tahun itu wow. Saya nonton berkali-kali, bahkan kalau perlu sampai meludos nggak bayar gitu ya, karena mereka kan cuma nutupin pakai gedek, pakai bambu. Gitu. Sampai akhirnya saking nggak kuatnya, ketiga kali saya nonton saya datengin, begitu selesai acara saya datengin, mang, le bahasa Jawa kan, ini apa? Dia bilang, kamu mau tahu nak, ini ilmu hipnotis. Nah, anak usia 10 tahun mendapat kata hipnotis itu ngerakin benda dari jarak jauh. Takjub saya, Kang. Di otak saya langsung saat itu, aku kudu iso hipnotis. Aku harus bisa hipnotis. Nggak tahu apa itu hipnotis. Nah, nyari. Ketemu pertama kali saya SD, buku tipis. Mungkin karangan Kang Iwan, saya nggak tahu itu. Buku tipis yang nggak tahu karangan siapa. Di situ diajarkan cara hipnotis pertama kali itu, kita disuruh menatap titik. Jadi ada dinding, kasih titik, 2 meter kita duduk, titik hitam kita suruh menatap. Kalau sekarang kita kenal tuh eye fixation. Titiknya harus hilang. Nah, kemudian kalau sudah lilin harus mati. Kalau sudah jam dinding harus detaknya berhenti, balik kanan, balik kiri. Nah, 3 hal itu saya latih terus. Tapi saya nggak pernah bisa. Dan luar biasanya saya melatih itu 8 tahun, Kang. Bodoh banget gitu ya. 8 tahun. 8 tahun ya? SMP sampai kuliah. Kenapa saya nekat? Kakak saya bisa. Kakak saya berlatih cuma 1 bulan langsung bisa melakukan telepati, memanggil orang jarak jauh. Bisa melakukan tatapan mata elang, membuat orang lain yang berani mengganggu saya, adiknya, itu terluka, nggak terluka, kepanasan, kesakitan. Saya tanya, Mas, bagaimana ajarin aku? Dia cuma lihat titik, lilin, lihat jam dinding. Gimana nggak 8 tahun saya belajar? Sampai akhirnya, saya lupa kan, saya kuliah lupa, kerja. Nah, ketika kerja justru pertama kali ketemu NLP. Ya kan, Mas Roni. NLP kan di 7 hari itu, di hari ke-7 diajarkan, ini loh basic hipnosis. Lah ingat kan, rupanya hipnosis itu nggak ada urusan dengan gerakin benda. Eye fixation-nya benar gitu kan. Oh, ternyata komunikasi. Oh, ternyata lebih ke simbolisasi hidup ini. Lah sudah kecemplung ke dunia yang benar akhirnya, yang tadinya berpikirnya. Tapi di antara pencarian itu saya sempat terjebak pada klenik, Kang. Klenik, tenaga dalam, bertapa. Alas, sudahlah, itu di novel nanti semuanya ada. Jadi, siap. Kalau cuma namanya ketemu dengan gendruwo itu dulu, ya sudahlah. Tapi itu semua ternyata sekarang kita bisa tahu nanti. Oh, itu positive visual hallucination. Ketemu di situ. Semua terjawab ketika saya akhirnya mempelajari hipnosis dan NLP. Itu sih, Kang, ceritanya, Kang. Agak ngeri-ngeri sedap. Oke. Siap. Ini teman-teman, Bang Al ini udah nulis buku banyak banget ya, Bang ya. Nanti cerita sedikit ya, gimana cara nulisnya atau gimana sih inspirasinya. Tapi yang paling utama ini kan Mas Ali mulai berbagi nih. Apa sih tujuannya? Pengen tahu kita nih. Tujuannya berbagi, tujuannya apa? Iya. Ya banyak lah yang dilakukan gitu buat teman-teman. Iya, ini kebetulan ada guru saya di sini. Jadi itu Ustadz Jen, saya masih ingat, saya beberapa kali ikut beliau dikatakan bahwa khairunus anfu'uhum linnas, katanya beliau. Saya luruskan saya kalau salah ya Ustadz ya. Manusia paling bermanfaat di dunia itu manusia yang paling banyak sharing gitu ya. Paling bagus yang paling sharing ya kan. Makanya saya sempat nulis puisi juga ya kan, bahwa khairunus anfu'uhum linnas, meskipun dunia makin panas, saya tetap akan berbagi gitu kan. Karena kemanapun itu, teman-teman yang kenal saya pasti tahu kok. Saya kalau ngajak saya itu bukan nanya berapa harganya, waktunya ada nggak gitu. Karena Kang Iwan bagi saya duit itu nggak penting, tapi pokok. Jadi nggak usah duitnya, transfer aja. Banyak yang tahu kok. Saya asal diminta, waktunya saya cocok,
saya siap dengan senang hati. Bahkan di WAG yang ada, termasuk salah satunya besutan Kang Iwan, kan saya rajin aja, saya nggak peduli orang nyalahin saya, wong bagi saya ide kalau nggak ditulis itu jadi apa? Jadi bisul kan. Mending saya tulis. Kalau nanti salah kan akan disalahkan orang, kita diskusi, mencari mana yang benar. Termasuk beberapa waktu yang lalu saya sharing juga membuat beberapa orang agak, bukan ini ya, tentang pikiran bawah sadar, pikiran sadar, saya akhirnya punya pikiran bahwa itu ternyata Pareto. Banyak yang mengatakan bahwa, oh tidak, ini salah gini. Ya nggak masalah, bagi saya sekarang saya tahu yang berkuasa itu pikiran sadar. Pikiran bawah sadar 80% betul. Tapi itu kan kapasitasnya. Kalau yang driving kan tetap pikiran sadar. Nah itu sempat diskusi juga. Gitu. Nah itu Kang, saya senang sharing aja. Karena guru saya satu lagi mengatakan sharing is healthy. Ya ibaratnya itu apa namanya, laut mati. Kenapa laut mati itu kok mati? Itu siapa yang bunuh gitu? Laut mati itu mati karena terlalu banyak menampung dan tidak pernah mau mengeluarkan. Laut merah kenapa hidup? Karena dia menampung dan mengeluarkan. Maka ada daerah Babilonia waktu itu yang dikatakan bahwa surga dunia karena laut merahnya yang selalu mengalirkan. Gitu sih Kang Iwan kira-kira. Saya nanti mau sama Ustadz Jen kalau terlalu banyak ini. Makasih nih. Ini asik banget. Laut mati analogi yang asik nih buat teman-teman. Laut mati itu mati karena apa? Karena dia nampung aja. Ini dia gimana kalau manusia mau. nampung aja gitu, tapi nggak bisa ngeluarin ya. Wah, ngeri. Iya. Baik nih. Mas Ali, boleh nih cerita nih teknik ini gimana optimisasi gitu ya. Objek imagery ya. Objek imagery teknik itu gimana? Iya. Ketemunya gimana awalnya? Gitu. Oke. Ini kita mau sistemnya gimana Kang? Kita mau ada pakai slide atau kita ngobrol aja enaknya? Saya pribadi slide tapi ngobrol juga nggak ada masalah. Mau pakai slide juga boleh. Nanti kita potong dulu di tengah, tanya jawab dulu supaya betul, gitu ya. Betul. Jadi supaya teman-teman, karena ini mungkin ada beberapa yang sudah praktisi, mungkin ada beberapa yang juga belum gitu kan. Jadi saya izin sebentar, saya bisa share berarti. Baik. Ya, silakan. Izin saya share Kang. Sebentar. Oke, nah ini saya nggak kalah. Salah. Oke, nggak kalah sama Kang Iwan ini. Nah, cuma saya panjang-panjangin nggak. Brewok ya mentok begini, jadi ya sudah saya potong lah. Baik, teman-teman izin, mohon maaf teman-teman para master di sini, Kang Iwan juga izin. Saya cuma sedikit ya dari sini, karena banyak orang yang masih mendikotomikan hipnosis ya, dari segi keilmuan bahwa pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia, dari segi fenomena diterima suatu ide tanpa atau perintah tanpa ada lagi dikritisi gitu kan oleh filter mental. Dan filter mental ini sendiri apa sih? Sebuah ya critical thinking yang biasanya karena budaya, karena karena agama segala macam yang nanti akan saya bahas lebih dalam lagi dalam slide yang lainnya. Dan ngomongin hipnosis selalu ada 3 syarat gitu ya, bahwa kalau mereka ngikutin ya mau. Makanya kalau saya ditanya, Pak bagaimana saya mau hipno orang yang mau dihipno, ya nggak usah dihipno, dia nggak mau kok. Ya kan? Pak saya mau membuat orang tidur tapi dia nolak, apakah saya gagal? Ya Anda nggak gagal, orang yang nolak dan tidak berhasil itu berhasil. Artinya mau dulu. Kemudian yang kedua, subjek bisa diajak komunikasi dan bisa difokuskan. Nah, bagaimana jika menolak? Cepat saja, gampang, 2 hal. Picu keserakahannya iming-imingin. Anak kecil tidak mau sholat, ya iming-imingin aja. Nanti dibeliin coklat, dia pasti mau. Atau sedikit ditakutin tapi yang proper. Nah, ini kalau di parenting, anak orang tua kadang ada yang lebay. Kalau awas nggak mau sholat, papa potong kakimu. Ya nggak percaya, wong mengancamnya lebay. Jadi ancam tapi yang proper. Ini banyak digunakan oleh para kejahatan ya. Jadi mereka mengiming-imingin kita tentu yang sangat proper gitu ya. Kemudian kenapa orang bisa dihipnosis? Karena beda manusia dengan hewan adalah kita punya gelombang otak. Kalau hewan kan enggak. Jadi kalau ada orang bilang bisa menghipno hewan, itu mohon maaf, itu bukan menghipno, itu mungkin menahan salah satu aliran udara aja ke otak hewan. Karena kalau yang tidak punya gelombang otak kan nggak bisa. Dan kita tahu semua bahwa gelombang otak ini, saya cepat saja, ada super aktif, beta, alfa, theta, dan orang bisa dihipnosis ketika gelombang 2 ini, alfa, theta. Ya kan disebut istilahnya hipnosa atau trans.
Nah, sedikit refresh teman-teman, mohon maaf lagi-lagi tidak niat menggurui, saya hanya ingin refresh. Apa sih trans itu yang selama ini kita sering sekali bingung apa yang dimaksud dengan trans. Apakah ini trans? Ya kan, orang kuda lumping itu trans, dia trans. Kemudian apakah orang di Bali ini trans? Iya trans. Kalau gitu itu apa? Pak, katanya kesurupan. Banyak orang mengatakan begitu, Kang Iwan. Kalau trans itu kesurupan, saya tanya, kata dasarnya kesurupan itu apa? Surup. Nah, kalau surup saya tak milih surup ABC atau surup marjan. Trans bagi saya, sahabat Transformasi Indonesia semua, adalah begini. Saya suatu hari melihat buku di perpustakaan, semua buku kelihatan, tapi tiba-tiba mati lampu, ya kan? Ketika mati lampu, maka semuanya nggak kelihatan. Waduh, maaf, udah saya hapus. Nah, mati lampu, semua nggak kelihatan gitu ya. Dan sekarang, mohon maaf, saya akan tunjukkan. Nah, ini ya. Nah, kelihatannya seperti ini. Saya punya senter, kemudian saya nyalakan. Nah, trans adalah lingkaran ini. Lingkaran ini. Jadi, trans adalah fokus. Disinilah gelombang alfa kita, di setengah itu gelombang theta. Gelombang di luar itu yang masih ada, itu gelombang beta. Itu menurut saya. Silakan nanti boleh berbeda pendapat. Artinya apa? Di dalam gelombang beta ada gelombang alfa, di dalam gelombang alfa itu ada gelombang theta, dan itu bisa nyala bersamaan, tergantung fokusnya di mana. Kita boleh berdebat nanti berdiskusi. Contoh, ada seorang perokok, mohon maaf Pak, yang masih merokok ya, ada seorang perokok. Orang perokok itu kalau ditanya rokok itu racun atau vitamin, mereka akan jawab racun. Yang jawab racun siapa sih beta. Tapi ketika dengan asik dia ngisep siapa sih theta dalam waktu bersamaan. Tinggal senternya diarahkan kemana. Itu menurut pendapat saya. Sehingga yang namanya fokus itu ya trans tadi. Trans adalah fokus. Dan fokus itu tugas dari pikiran sadar sebenarnya. Jadi yang mengarahkan orang ke trans itu pikiran sadar. Diarahkan baru masuk ke pikiran bawah sadar. Dan ini saya dapatkan pencerahan ini ketika saya waktu itu melihat videonya Mas Danang, yang nggak tahu Mas Danang di sini atau tidak. Dulu saya berpikir gelombang otak itu jadi paling beta paling atas, turun alfa, ada theta, kemudian delta. Oh, rupanya yang namanya gelombang itu lingkaran begini. Artinya di dalam alfa ada theta, di dalam beta ada alfa, dalam yang sangat nyenyak gitu ya. Nah, kita bisa memasukkan kondisi hipnosa kan ketika menembus dari critical factor tadi. Itu bisa dilakukan ketika melakukan teknik-teknik pembuatan mantra gitu ya. Artinya sugesti-sugesti hipnosa yang akhirnya membuat orang bisa dengan serta-merta memasukin pikiran bawah sadarnya. Nah, ketika mereka berada dalam pikiran bawah sadar, inilah yang bisa kita optimalkan. Tapi yang menentukan orang mau masuk atau tidak tetap pikiran sadar tadi. Gitu ya, teman-teman, sahabat informasi yang berbahagia. Nah, ini tentu semua udah paham lah. Cara kerja pikiran hipnosa kan seperti ini. Ada periku awal, kemudian dilakukan proses hipnosa, ada light run, hypnostate, dan intervensi di dalam kondisi deep sleep. Sehingga terjadi perilaku-perilaku baru. Ini yang saya bilang tadi, bahwa kita itu selalu menfilter ini. Apa yang kita lihat, dengar, rasa tidak langsung disimpan, tapi difilter oleh budaya, agama, dan lain-lain. Contoh yang paling gampang, selalu saya contohkan di kelas-kelas saya. Bagi kita, ketika melihat warna hijau, warna daun, akan mengatakan hijau. Tapi bagi orang Madura itu beda. Adakah di sini yang orang Madura atau orang Surabaya? Ini chat dibuka nggak, Kang? Dibuka ya? Bolehkah di chat yang orang-orang dari ini bisa dibantu orang Madura ngomongin warna hijau itu apa sih? Supaya kita tahu bahwa ada perbedaan. Nah, perbedaan inilah nanti yang akan kita utilize untuk menterapi orang-orang yang memiliki perbedaan persepsi tadi. Gitu. Boleh sahabat Transformasi Indonesia yang ada di luar sana, mungkin ada yang dari daerah Jawa Timur atau daerah Madura, boleh saya dibantu dengan klik di chatnya. Bagi orang Madura itu, oke, ya ada tuh Cak Sofi itu dari Sumenep, memang orang Madura beliau. Nanti boleh kalau mau ini kita lihat ya. Orang Madura nyebut biru itu, hijau itu biru. Lebih spesifik biru apa? Biru daun. Nah kan aneh. Kang Iwan mungkin pernah dengar cerita ini kan? Kalau ditanya langit, mereka bilang biru langit, laut biru laut. Kalau ditunjukkan warna hijau, mereka tetap ke ini biru Pak. Loh biru apa? Tadi langit, tadi laut, biru daun. Nah kan suka-suka mereka.
Karena belief mereka itu. Lah nanti itu yang akan kita utilize, bahwa simbolisasi-simbolisasi seperti itu yang kadang-kadang membuat orang itu terjebak gitu ya. Seharusnya tidak masalah ketemu dengan toge, tapi dia menjadi ketakutan karena toge menyimbolkan sesuatu di masa lalu. Yang mungkin nanti kalau kita bahas lebih dalam lagi, kita akan masuk ke inner child, ke skema gitu ya, atau kemarin kata Mas Danang shadow gitu ya. Nah, persepsi-persepsi inilah kalau dilanjut-lanjutkan akan menjadi behavior, attitude, culture, dan nasib kita. Nah, kalau kita yang belajar NLP tahu salah satu attitude kita harus respect others. Jadi kalau ada orang yang ketakutan toge, saya ingat yang ketakutan toge itu, siapa namanya itu, almarhum Hercules, Agung Hercules. Badan sterek, ya kan, keren, suaranya bagus, gondrong. Dikasih toge satu, kabur, Kang Iwan. Kan ya lucu gitu. Pernah juga sih saya ada klien, Kang, ya kan, orangnya tinggi besar, harus ketemu saya. Begitu ketemu, coba ceritakan situasinya, karena saya nggak pernah ngomong masalah, selalu situasinya. Iya, tapi tolong jangan ketahuin ya Pak, kenapa? Saya takut ayam. Dah, orang tinggi besar takut, tapi kita nggak boleh mentertawakan. Ayam itu menyimbolkan sesuatu. Gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa banyak orang yang sudah membuat simbolisasi-simbolisasi di dalam dirinya, kenapa nggak ketika kita menterapi, kita utilize aja. Kembali kalau, ini teman-teman, Kang Iwan pakarnya kalau sudah Ericksonian. Mengambil dari teknik Ericksonian, accept, utilize, ya kita terima aja. Langsung kita manfaatkan. Nggak usah ngulik lagi kenapa takut ayam kalau saya. Ayamnya manfaatin aja. Langsung dipakai untuk, seperti cerita Kang Iwan di video itu, kaktus, apalagi Kang? Kurma, ya kan? Erikson sangat paham itu. Maka karena kita yang ngikutnya memang Erikson, ya sudah. Simbolisasi nanti itu kita manfaatkan, kan. Oke, saya lanjutkan. Nah, the power of belief itu adalah tadi, semua kan setelah difilterkan menjadi keyakinan kita. Dan keyakinan selalu menang, RI, realitas internal, selalu menang dibandingkan realitas eksternal. Kembali ke ahli hisab wal jamaah, para perokok kalau ditanya, betanya jawab racun, tapi enak. Nah, tetanya jawab enak dalam waktu bersamaan. Nah, di Bali mungkin kalau ada orang yang dari Bali, ada sebuah ritual namanya melalasti atau meliasti. Itu ritual melarung benda-benda yang menurut mereka membuat sial. Dengan dilarung, maka diharapkan kehidupannya menjadi lebih berdaya lagi. Kalau orang Jawa ada yang memotong rambutnya, melarung, mengganti nama, kayak Pak Karno itu nama aslinya kan bukan Pak Karno kan, karena sakit-sakitan diganti menjadi Soekarno dan akhirnya menjadi luar biasa. Gitu kan. Ada beberapa kawan saya juga yang mengubah namanya dan semoga menjadi luar biasa. Untuk teman-teman yang Nasrani, tentunya kita tahu, Kang Iwan, ada satu simbol yang sangat luar biasa kuat bagi berkaya, itu cross, salib. Mereka kalau sudah memegang salib, itu mereka yakin bisa mengatasi apapun gitu kan. Tapi coba salib ini dipegang oleh orang yang tidak meyakini, ya useless gitu. Nah, untuk orang Islam banyak sekali. Salah satunya adalah lempar jumroh, di mana kita melempar 3 jumroh gitu ya di sana, dengan harapan katanya jumroh itu simbolisasi dari iblis, sehingga ketika kita melempar para iblis itu, kita pulang sudah hilang watak iblisnya dalam diri kita. Nah itu ada saya cerita menarik Kang Iwan. Ada kawan saya yang di Indonesia itu mau limonya bahkan mau 6, bukan mau 5 lagi. Ya maling, ya medok, ya minum, ya semuanya. Suatu saat dia korupsi juga, sehingga dia takutnya nanti ketangkap, dia langsung umroh. Nah ketika lempar jumroh terjadi sebuah keajaiban. Karena begitu dia lempar, batunya balik. Ada tulisan di kertas, sesama iblis dilarang saling melempar. Katanya begitu. Jadi bercanda. Udah serius ini. Itu semua. Silakan. Jadi artinya orang menjadi yakin ada bagian dari dirinya, kalau nanti membahas NLP, ada part dalam dirinya yang terbasuh, yang terobati, yang tercerahkan, yang terintervensi, karena apa-apa yang disimbolkan dengan part itu sudah juga dikoreksi. Nah, konsep dari objek imagery sudah lama saya dapatkan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, karena saya ini juga mantan dukun gitu ya, saya tadi mau pakai belangkon Kang, tapi takut saingan sama Kang Iwan, saya pakai topi ini aja. Jadi
para dukun itu sangat paham dengan yang namanya simbolisasi. Bahkan kita nggak usah ngomong dukun deh. Saya nggak tahu di Sunda sama di Jawa sama nggak. Kalau di Jawa, Kang, waktu kecil kami dulu sampai besar, ketika kita kebelet, mohon maaf, BAB, dan kita tahu belum ada tempat yang paling ekologis untuk membuang hazard kita, di Sunda ada nggak nyimpen apa kita, Kang? Bawa batu, Kang. Bawa batu, Mas Ari. Sama. Megang batu, sehingga tiba-tiba hasratnya itu hilang, begitu kan? Coba perhatikan, batunya taruh di meja, dan nggak sadar batu dibuang sama orang, apa yang terjadi? Kebelet lagi loh. Lah, urusannya di mana? Batu dengan BAB. Nggak ada urusannya, tapi karena belief kita nyantol di situ, batunya dibuang, BAB-nya muncul lagi. Nah, di Indonesia, di luar negeri saya kira juga sama ya, tapi khususnya orang timur itu sudah sangat banyak yang mereka menyimbolkan semua kondisi psikologisnya, Kang Iwan. Jadi, kalau saya enak, orang datang ke kita, dia sudah menyimbolkan, ya kita terima aja. Nah, ini sama orang Islam, mohon maaf bagi yang non-Muslim ya, Bapak Ibu yang berbahagia, orang wudhu itu membersihkan apa sih? Gitu. Kan kita membasuh tangan kaki itu ya. Banyak orang yang mengatakan katanya membersihkan jiwa. Membersihkan badan. Kalau saya lebih setuju itu membersihkan jiwa. Buktinya di mana? Buktinya mohon maaf kalau buang gas, kita tidak perlu membasuh tempat buang gas tadi. Benar Kang Iwan ya? Jadi ya lebih ke perbuatan gitu. Artinya dengan tangan supaya tangan saya ini tidak mencuri, tidak memukul, mulut berkumur supaya mulut saya ini bersih, mata kelihatan bersih, kakinya itu. Nah, ketika meyakini hal-hal seperti itu, maka kita menjadi yakin. Kita nggak sholat nggak wudhu ya nggak yakin karena simbolnya belum dipenuhi. Lagi-lagi kalau kita mau membahas masih wudhu tadi, kalau nggak ada air kita tayamum. Lah tayamum tuh malah ngotor-ngotorin, tapi mensucikan. Bahkan berhubungan dengan ibadah kita sebagai muslim pun, simbolisasi masih sangat penting. Nah, simbolisasi inilah Kang Iwan yang dulu, ketika saya dulu belum belajar hipnosis, masih belajar klinik-klinik, yang saya pahamin simbol-simbol. Ya kan, begitu belajar hipnosis, baru saya tahu, oh ini toh objek imagery itu. Oh sama, jika suatu permasalahan atau ketidaknyamanan psikologis dapat dikonversi atau ditransformasikan dalam bentuk benda atau dibendakan, maka akan lebih mudah ketika benda itu yang ditindaklanjutin. Kayak tadi, ketika kita kebelet BAB, kemudian ada orang mengaku dukun dan mengusap perut kita, belum tentu sembuh loh. Karena kita mungkin nggak yakin, tapi begitu dikasih benda, batu yang nggak ada apa-apanya, kok sembuh. Orang lebih suka yang dipengaruhi bukan dirinya, tapi benda yang merepresentasikan situasi dirinya, Kang Iwan. Itu yang saya temukan di dalam objek imagery, dan ini rahasia saya menjadi terapis selama beberapa tahun ini, ya puluhan tahun lah gitu. Rahasia saya ya nggak apa-apa lah, rahasia saya bongkar sendiri. Saya hanya banyak menggunakan teknik itu objek imagery sama anchoring, Kang. Dua itu. Satu lagi mungkin sedikit ke submodal ini, mapping cross. Itu saya bolak-balik sembuh. Jadi masih banyak teknik yang belum saya explore. Nah, ini saya sangat firm dengan teknik ini. Karena ini untuk fobia oke, trauma oke, PD naikin PD oke, LGBT saya pernah pakai ini oke. Ya karena bendanya yang kita intervensi gitu. Nah, contoh. Pernah nggak mungkin sahabat terapis di sini yang ketemu dengan klien yang datang sudah dengan membendakan, Kak? Aduh Pak Ari, ampun, kepala saya seperti ditusuk-tusuk gitu. Mungkin Kang Iwan pernah, Kang ya? Kayak gitu ya. Dia datang sudah dengan membendakan situasinya gitu. Nah, ini saya nggak tahu. Boleh lagi kita buka chat nggak, Kang ini, Kang? Kalau teman-teman yang terapis sudah sering punya klien begini, kira-kira bagaimana cara mengatasinya kira-kira? Saya pengen, kalau saya tanya Kang Iwan pasti paham. Ada orang udah datang, kita kan punya protokol ya, protokol itu harus nanti pre-induction talk, kemudian tes suggestif, segala macam lah. Nah, kalau ada orang datang ke kita, sudah menyatakan bahwa, aduh, tolong, kepala saya seperti ditusuk-tusuk. Ayo, teman-teman, bantu kita di sini, boleh dengan chat. Ketik aja sederhana aja, bagaimana mengatasinya sih, gitu. Weh, keren, Pak dosen Pak Arif, terima kasih dari Banjarmasin. Rupanya kliennya Ningsih. Loh, Ningsih itu paham ilmu hipnosis, tapi dia nggak mau mengakui betul. Langsung cabut tusuknya. Jadi nggak perlu waktu itu kita
pre-induction talk lagi, cari tes sugestivitas lagi, kelamaan. Wong dia udah datang dalam kondisi trans kok. Wong tidak ada jarum, dia bilang ada jarum. Tidak ada yang nusuk, dia bilang ada nusuk. Tinggal tanya, ibu udah cek ke dokter? Sudah, apa kata dokter? Saya sehat, kata dokter. Ya sudah. Tapi tentunya nanti ada teknik-tekniknya. Kang Iwan lebih paham dari saya. Kita besarkan dulu jarumnya, kita edukasi dulu bahwa jarum dibesarkan makin sakit, kecilkan jarumnya, cabut jarumnya, selesai. Instan. Karena saya memang lebih berfokus pada SFBT, Kang. Jadi, contoh ini ya, contoh. Jadi langsung saja, thank you Pak dosen tadi ya, udah di ini. Kemudian ada orang datang ya tadi saya mau, Pak kepala saya kayak mau pecah, ya dipukul-pukul palu. Gimana caranya? Ambil palunya atau pecahin kepalanya? Loh Pak kok dipecah? Kan yang dipecahin di dalam imajinasinya. Kalau ini nanti di teknik NLP mungkin di erection compulsion blowout ya, langsung dibesarkan aja dekdor pecah. Begitu dia kaget, pecah, langsung kasih sugesti kan, dan bersamaan dengan ini semua perasaan tidak nyaman tadi, jangan sebut sakitnya. Beberapa kawan yang baru mulai, masih disebut, dan mulai sekarang bersama dengan pecahnya tadi balon yang melambangkan diri Anda tadi, hilang pula rasa pusing Anda. Nyebut pusing lagi, Kang. Balik pusingnya. Bahkan 2 kali lipat, gitu ya. Nah ini contoh saja. Aduh, kepalaku sedang dipukul palu. Ambil palunya, pecahkan kepalanya. Oke, kemudian ada lagi, aduh, sesak sekali, sempit sekali. Nah, ini enak. Ada klien perempuan bilang dadanya sempit. Ya, kita luaskan dadanya. Bagaimana? Iya, diluaskan. Tentunya dengan objek imagery nanti di dalam advance-nya saya akan sampaikan. Dadanya nanti malpraktek nanti itu. Dan ada lagi yang mengatakan di seolah ada plastik, pecah plastiknya. Gitu kan. Ini sangat simpel di sini. Saya kira di situ dulu, Kang, ya. Sampai situ dulu kali, Kang, ya. Nanti kalau udah ini sudah masuk ke tindak lanjut. Karena Siap. saya memburu waktu ini. 1 jam masalahnya. Kecuali dikasih sampai isak gitu. Silakan, Kang, silakan. Mohon saja. Oke. Makasih, Mas Ari. Kurang tepat, Kang. Silakan. Makasih, Mas Ari. Teman-teman silakan ada yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan dulu. Ya, boleh di-chat, nanti saya bacakan. Ya, monggo teman-teman yang mau siapa tahu ada yang ya, ini sahabat saya dari Aceh juga baru datang, Kang Iwan, Dr. Armidin. Selamat bergabung, Bang Dr. Armidin. Selamat bergabung. Oke, jadi Mas Ari, kalau klien ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Jadi ketika klien datang, kita ngobrol, chit-chat ya, ngobrol sebentar, preinduksi, tiba-tiba keluhannya tadi, aduh kepala saya seperti dipukul-pukul palu gitu ya, atau dada ditusuk-tusuk jarum nih. Jadi apa yang lakukan tidak perlu induksi lagi ya, langsung saja gitu. Iya, kalau pengalaman saya karena mereka datang sudah trans ya. Karena orang datang sudah trans, kita tidak bisa menggunakan protokol-protokol dasar lagi. Dia udah pegang kepala, aduh Pak Ari, kepala saya kayak ditusuk-tusuk. Sabar Ibu, isi form dulu, pre-induction talk, kepingsan, Kang. Karena yang paling sederhana saya tanya, apakah sudah periksa ke dokter? Apa kata dokter? Normal, ya sudah. Langsung saya besarkan jarumnya. Pak, kok dibesarkan tambah sakit dong? Begitu dibesarkan, dia langsung, waduh, tambah sakit. Berhasil, berarti edukasi berhasil. Kecilkan jarumnya, cabut. Ya, yang saya nggak suka, Kang. Pak Hari dukun ya. Itu endingnya. Karena dengan cepat gitu loh. Dengan cepat, dicabut. Jadi, tadi accept kan. Kita menerima persepsi dia. Lah kalau kita ngomong, aduh Pak, kepala saya ada jarumnya. Ibu ini lebay, bohong. Kalau Ibu ada kayak bocor, Bu. Kita begitu, mereka pindah. Nggak jadi ke kita, kan gitu. Jadi, ya Kang, orang yang sudah trans langsung kita perlakukan sebagai orang yang trans. Artinya, kalau boleh disebut, tekniknya teknik gimana kan? Tadi Mas Ali sampaikan ada protokolnya nih, Mas Ali ya. Protokolnya, kita yang udah belajar nih, ada preinduksi, ada induksi nih. Induksi, setelah itu dipening, baru ke teknik nih. Jadi induksi dan dipeningnya di mana nih? Nah, betul. Tadi ketika saya di slide tadi saya sampaikan cara protokolnya jelas sekali bahwa ada proses induksi dulu,
kemudian masuk ke dalam light trance dan deep trance. Kita semua setuju bahwa menterapi orang itu mesti ke dalam deep trance. Kalau motivasi di light trance boleh, gitu ya. Nah, saya sekarang, saya bukan ngetes Kang Iwan, guru saya tes, saya nanya, saya betul nanya Kang Iwan, Kang, tujuan induksi untuk apa, Kang? Untuk membimbing klien menuju kemana, Kang? Itu keong racun kalau menurut saya. Ngajak tidur maksudnya, kan dulu ada lagu ya. Ada lagu baru loh, Kang, ini saya, tidur gitu kalau ya? Iya kan, baru kenal ngajak tidur kan ada lagu, artinya Pak induksi itu begitu, baru ketemu ngajak tidur. Ini supaya nggak terlalu serius nih, Pak. Iya. Jadi tujuan kita menginduksi membawa mereka dalam kondisi trans. Lah kalau mereka datang sudah dalam kondisi trans, masa sih mau kita nolkan lagi baru diinduksi lagi, kan begitu. Ini sama kayak gini. Kita pesen, tolong nanti jadi ada teman kita sudah tidur, ngantuk ketiduran, kita bangunin. Bro, kenapa? Katanya lu mau tidur. Ya ngapain lu ganggu gua? Saya ada pernah dulu seorang anak, jadi ibunya bawa anaknya ke saya ajak mereka outbound, ikut kelas maksudnya kan, karena menterapi nggak harus di ruang terapi kan, ikut kelas. Nah, anak ini biasanya ketergantungan obat. Setelah ngobrol, jam asar itu berhasil kita induksi dan tidur. Nah, anak ini biasanya mengkonsumsi obat maghrib. Begitu maghrib, ibunya ngomong saya, Pak Hari, ini saatnya anak saya minum obat. Apakah perlu kita bangunkan? Oh gitu ya Bu ya. Anak ibu dibangunkan untuk apa? Minum obat. Obat apa? Obat tidur. Tujuannya untuk apa? Supaya tidur. Lah ini dia lagi apa? Sudah tidur kok mau dibangunin dikasih obat tidur. Kan sama kayak gitu. Orang datang sudah trans, sakit-sakit, nangis-nangis. Nah, kalau menurut hemat saya, ya nggak perlu lagi induksi kan? Dia datang ke kita udah trans, mengatakan sakitnya sudah trans. Ya kalau saya langsung nah setelah itu baru dimulai goalnya apa sih? Kan kita harus ada pertolongan pertama pada tadi pecah kepala tadi. Gitu sih Kang Iwan kalau menurut saya. Mungkin Kang Iwan ada ini masukan saya dengan senang hati. Ada yang disampaikan dulu, kita baca dulu ya. Boleh bypass protokol tergantung situasi klien yang kita hadapi. Ya Mas Ari, nggak perlu balik awal dengan protokol. Oke, makasih Mas Sal Kaunan. Oke, jadi ketika ini kan berarti di induksi kan, tanya keluhan, apa yang dirasakan, jadi induksi. Betul. Ketika muncullah tadi objek imagery gitu ya, apakah jarum, ada beling di mana ya? Beling tuh di perut biasanya, ada beling, ada paku gitu ya, gitu. Itu langsung tanpa induksi langsung dalam tanda kutip dikerjain. Intervensi maksudnya. Iya, dikerjakan. Betul. Artinya nah, kita mengurangkan mengurangi dulu simptomnya kan, Kang? Jadi mengurangi simptom yang dia kesakitan kan nggak mungkin orang kesakitan kita induksi itu kemungkinan berhasilnya sedikit karena ya dia nggak bisa fokus wong sedang kesakitan, maka tanganin dulu gitu. Memang kita punya protokol, cuma kan harus fleksibel lah. Salah satu pilar setelah itu ngapain? Fleksibel. Jadi setelah itu ngapain kan? Berarti tekniknya buang dulu kan. Kalau misalnya nih saya tebal ke Bang Hari gitu ya, ada terbayang-bayang nih seperti apa tadi genderuwo misalnya. Jadi buang dulu itu, setelah itu ngapain nih Mas? Nah gitu. Kembali ke protokol awal. Kalau protokol saya karena kembali tadi saya lebih suka menggunakan tekniknya solution focus brief terapi ya. Saya langsung tanya goalnya. Oke, baik. Sekarang udah berkurang, Ibu. Sudah. Nah, sekarang saya pengen tanya. Ibu pengen nanti kalau sudah sembuh seperti apa? Maksudnya gimana? Ya, gunakanlah miracle question. Kalau terjadi keajaiban nanti, Ibu kondisi yang sudah mengalami keajaiban seperti apa? Nah, dia menyatakan kan, sudah kita luruskan dengan bahasa positif, kendali dia. Oh, saya nanti yakin kalau saya sudah selesai terapi ini, selama 3 kali terapi, saya sudah sehat. Nah, sehatnya saya adalah setiap hari bisa beraktivitas, ya kan, kepala saya sehat-sehat saja, semua nggak ada negatifnya kan. Kemudian saya juga tambah semangat, oh itu. Nah, kembali ke coping, apa saja sudah dilakukan. Kan. Kalau sudah ke exception dan pernah nggak mengalami kondisi yang seperti itu, kalau sudah semua, nah baru kita menuju ke yang subconsciousness intervention. Jadi kan tetap harus consciousness intervention dulu, Kang Iwan. Setelah semua tadi, jadi nggak mungkin kan orang datang langsung tatap mata, jangan tidur. Dan itu bisa terjadi dalam satu sesi kan. Sesi pertama mungkin baru itu.
Nah, sesi selanjutnya baru dia datang lagi untuk, yuk strateginya kita mau menggunakan sesi kedua apa, sesi ketiga apa. Ya standar lah, Kang. Teman-teman di sini yang udah terapis pasti sangat paham. Ada standar. Artinya di sesi 1 setelah tadi tetap di hipnoformal ya, Bang Hari ya? Oh iya dong, tetap. Karena kalau enggak kita disebut dukun, bener. Jadi enggak. Tapi ada loh, Kang. Saya pernah di sesi 1 sudah ngerasa sembuh. Dari tadi kok bilang dukun, tapi Bang. Belum ditidurkan, Bang minta ditidurin. Bukan, ini dari tadi dukun lagi. Kita tuh udah biasa hipnotis itu disebut dukun. Udah santai aja, Bang, nggak apa-apa. Itu dia. Iya. Udah biasa nih, saya yakin teman-teman itu berkali-kali disebut dukun, disebut gila, ya itulah risikonya gitu kan, udah biasa nih. Ya, betul. Oke. Jadi yang tadi masuknya conscious intervention nih. Ya. Masa iya? Iya, consciousness intervention. Padahal awalnya itu subconscious juga kan udah trans kan, tapi kan transnya trans yang walking kan, bukan yang kita masukkan. Dia deep sleep juga loh. Orang melek, kesakitan kepala, menyatakan ada jarum, ada paku, itu udah trans dalam loh itu sebenarnya. Itu kan sudah positif visual hallucination, dia ngerasa ada di sana gitu kan. Nah, makanya ini kadang-kadang kecerdasan kita sebagai terapis ini yang nggak bisa semuanya harus ngikutin protokol. Gitu. Oke. Siap. Itu sih Kang, kira-kira Kang. Ya, siap. Teman-teman ada yang lain, ada yang tanya atau komen, silakan di chat nanti kita bacakan. Mas Ari, ini biasa senang modifikasi. Kalau misalnya tadi kan, ini kayak ditusuk-tusuk paku nih ya di dada nih. Iya. Nah, gimana kalau misalnya itu diapain tuh? Dibuangkah, diapain? Nah, setelah itu dilanjut saja, misalnya tanpa formal induksi, langsung dibawa ke kondisi deep hypnosis. Boleh nggak seperti itu? Oh ya, oke. Thank you Kang Iwan. Selama kita sudah tahu goalnya boleh. Tapi kalau kita nggak tahu goalnya kan tiba-tiba kita langsung induksi tidur dan kita bingung dia sebenarnya kesini mau apa ya? Kita belum tahu nih. Nanti kayak orang racun lagi kan. Bangunin lagi, ditanya, tidurkan lagi kan. Kecuali kalau kita sudah preliminary melalui telepon, melalui WA segala macam, itu udah tahu nih goalnya, yakin ini datang dengan kesakitan, ya udah hilangkan sakitnya ketika dalam kondisi masih trans, utilize, deep sleep, tidur. Nah itu enak. Tinggal istilahnya kalau bagi saya normalisasi sama empowerment bahwa ibu adalah pengadil diri sendiri. Karena kalau saya, tolong nanti saya diluruskan lagi ya, Kang Iwan, teman-teman hipnoterapis yang lain. Kalau bagi saya, yang namanya tugas terapis adalah memberdayakan klien, bukan memperdayakan, pakai B. Jadi, terapis tidak boleh unjuk keahlian untuk menyatakan bahwa dirinya hebat. Itu masih terapis, mohon maaf, kalau ada terapis yang masih begitu, itu mohon maaf, itu masih terapis ecek-ecek. Terapis yang handal adalah terapis yang berhasil memberdayakan klien. Mereka datang ke kita bilang, ibu ini hebat. Ibu ini keren, datang ke sini dengan paku sebesar ini, tetap bisa tidak pingsan. Tetap awake, ibu ini hebat. Kalau dengan paku saja ibu bisa sehat, saya cabut pakunya, ibu tambah sehat. Yang luar biasa, ibu. Saya mah bukan apa-apa. Itu lebih bagus daripada kita, saya dong, Bu. Ibu kalau nggak saya tolong, wah itu bahaya. Itu bahayanya double nanti. Yang pertama, dia menjadi tidak pede kepada dirinya. Yang kedua, dia ketergantungan pada kita. Kita tahu bahwa hipnoterapi itu akan mendapatkan ketergantungan dari kliennya. Karena kalau itu tidak dilanjutkan, bahaya. Jadi kita tidak memberdayakan mereka. Ya ada sih untungnya, jadi dia datang terus ke kita. Saya nggak suka, Kang. Kalau ada orang, klien datang ke saya berkali-kali, saya nggak suka. Berarti saya nggak hebat. Kenapa? Dia masih nggak sembuh-sembuh gitu loh. Mendingan sekali jebret, selesai. Tapi tetap saya paham, saya juga tidak menganut yang sekali jebret, karena sekali baru tadi preliminary gitu kan, minimal 2 kali lah. Gitu. Tapi dalam 2 kali itu kita dalam rangka memberdayakan dia. Selalu kalimatnya adalah, ibu ini hebat, bapak itu, kakak ini keren loh kak. Jadi selalu kita memberdayakan mereka. Gitu. Kalau tidak, nanti mereka akan ketergantungan sama kita. Wong ada kok klien saya anak-anak, saya dikomplain sama orang tuanya. Pak Hari, tolong jelasin ke anak saya. Kenapa, Bu? Dia minta dibeliin kursi seperti punya bapak. Lah kenapa? Katanya tidur di situ enak. Nah itu kan salah. Karena si anak ketergantungan pada dia connectedness pada kursinya. Kan salah akhirnya. Gitu kan. Okay. Maka mesti kita luruskan. Ini ada Mas Dwi nih. Kalau untuk orang yang yakin dirinya disantet dan masih ada di perutnya benang dan jarum, bagaimana terapinya Master Hari Dewa? Silakan. Silakan Mas Hari. Oke, thank you.
Nah ini Mas di Batman ya, ini nanya apa ngetes saya ini karena dulu saya nyantet orang ini. Gini. Agak panjang sih, tapi kalau ada Oke, waktu. ini tambahannya keluhannya Santet, fisiknya sakit di perut dan jadi susah tidur. ya, jadi Pasti gini, sambungannya. teman-teman, sahabat transformasi yang berbahagia, bagi saya santet ada dua. Yang pertama adalah santet persepsi. Santet persepsi yang nanti akan ditolong oleh para dukun-dukun palsu, dukun persepsi. Yaitu ketika mereka, Pak, di perut saya ada jarum segala macam. Oh, oke. Kemudian si ini mengambil telur, dan telurnya dipecahkan, dan kemudian dari pecahan telur itu ada jarum, ada rambut, whatever, yang dikeluhkan oleh si klien. Ya kan? Itu mohon maaf, itu akal-akalan. Caranya nanti lihat di Facebook, di YouTube, banyak sekali. Bahwa telur ayam rendamlah dengan cuka yang 100%, setengah hari dia akan lembek. Begitu lembek, potong aja dengan silet, diisi dengan apapun yang dikeluhkan, kemudian plester dikit, kasih raja huruf tahu bulat digoreng dadaan pakai huruf Arab, ya kan? Jadi orang percaya bahwa itu raja. Tapi kenapa bisa sembuh? Ya objek imagery, dia ngerasa ada jarumnya udah keluar, sembuh. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman berpraktek ini. Bagi saya ini kebohongan publik. Nah, santet yang asli, ya mohon maaf saya harus membuka masa lalu saya, itu menggunakan bantuan makhluk gaib. Itu jelas. Makhluk gaib yang paling jelas bisa dikontak oleh manusia ada di Al-Quran juga adalah jin. Nah, kalau saya tanya Kang Iwan ini, bukannya Kang Iwan pawang jin, Kang Iwan banyak jin di rumah, tuh warnanya hitam, ada yang biru gitu kan. Mereknya Lea, Levis. Kang Iwan, jin sama kita kan duluan jin ya. Nah, tingkat teknologinya kira-kira lebih tinggi manusia atau lebih tinggi jin kira-kira? Yang lain boleh chat kok. Kira-kira lebih tinggi mana? Lebih tinggi manusia atau lebih tinggi jin? Kira-kira tingkatnya. Tingkat teknologi gitu loh. Kalau kita kan sudah bisa handphone, udah bisa sampai ke laptop Pentium berapa gitu ya. Saya nggak punya teman kalau jin, yang bilang jadi lebih tinggi saya manusia, mohon maaf. Manusia lebih mulia, tapi kalau tingkat teknologi lebih tinggi jin. Ya kan? Dulu hidup dibandingkan kita. Berarti mereka sama dengan kita. Ada teknologi, ada lead bank, ada segala macam. Mirip kok. Nah, sekarang gini, saya ingin nanya, apakah kita punya gadget yang bisa mengirimkan benda dan kemudian diterima di tempat lain dalam bentuk yang sama? Belum benda. Masih gambar, handphone. Handphone kita ini bisa mengirimkan gambar, saya foto di sini, saya kirim ke Kang Iwan bisa menerima gambar saya sama persis. Bahkan saya bisa ngirim ke Aceh, bahkan saya bisa ngirim ke Mataram gitu ya. Nah, sama dengan kita ada attachment. Kita bisa kirim melalui email dan kemudian diterima di manapun di dunia. Otomatis keterima atau ada syarat, yaitu harus di-download. Kan? Harus di-download, betul. Kita harus nge-download dulu. Kalau kita tidak nge-download, maka tidak akan masuk. Bahkan handphone kita bisa diatur untuk auto-download atau... Nah, mohon maaf, ini nanti kalau yang nggak setuju boleh diskusi dengan saya pakai handphone langsung saja. Kalau di sini nggak mungkin selesai. Makhluk-makhluk itu saya yakin sudah mempunyai alat yang namanya teleportasi. Teleportasi adalah alat yang dimasukkan bisa nembus ruang, nembus waktu. Maka ada alat yang paku dikirimkan masuk ke perut manusia. Apakah bisa? Bisa. Menggunakan bantuan alatnya milik para jin-jin tadi. Tapi jangan khawatir. Selama kita tidak ngedownload, maka kita tidak akan nerima. Sama. Saya ngirim virus ke Ustadz Jen. Tapi Ustadz Jen tidak mau nerima virus itu, ya kan? Nah, saya suka dengan quote-quote-nya Ustadz Jen. Ya, benar kan Ustadz ya? Jangan terima virus-virus pikiran yang ada di Facebook. Maka bertemanlah hanya dengan teman-teman yang pikiran positif. Selama kita tidak ngedownload, caranya bagaimana? Ya nggak baca. Jangan mengaminkan, jangan mengiyakan. Makanya kita dilarang berpikir negatif. Saya sakit perut, saya berpikir negatif begini, teman-teman. Jangan-jangan saya disantet oleh Kang Iwan. Kemarin kami rebutan klien. Jangan-jangan ini ngedownload, teman-teman. Teman-teman ngedownload dengan mengatakan jangan-jangan ini. Karena tidak diterima. Jangan-jangan tidak dibaca pikiran sadar. Yang diterima adalah santetnya. Enter. Maka masuklah ke perut Anda. Di ronsen ada, Pak. Iya, betul ada. Dan itu betul dikirimkan oleh jin. Nah ini, jadi jangan khawatir. Mereka punya teknologi lebih tinggi, tapi kita punya sebuah cara menolak, yaitu jangan di-download. Gitu kira-kira Kang untuk jawab tadi. Siap, makasih Mas. Ini kita lanjut dulu ya. Ada teman-teman yang nanya bagaimana
dari Saprina Dewi, bagaimana kita bisa melatih konsentrasi dan fokus bisa menguasai teknik objek imagery. Silakan Mas. Oke. Ya. Baik. Nanti kalau waktunya ada kita lanjutkan. Teknik objek imagery tidak perlu dikuasai. Teknik objek imagery ada di lingkungan kita. Jadi ini tekniknya Erikson, kita tinggal accept, utilize. Kita terima apapun yang datang. Jadi ada ibu datang, aduh saya sakit kepala. Jangan diarahkan, sakit kepalanya kayak ditusuk ya Bu. Jangan, itu artinya kita yang mencoba menguasai objek imagery orang. Seperti apa? Biarkan dia. Karena kita ini terapis. Terapis itu mengaccept, utilize, bukan memaksakan. Kalau memaksakan kita ndorepis, pemerkosa, tinggal dipisah aja te sama de-nya. Saya selalu men-sharing ke teman-teman saya, teman-teman jadilah terapis bukan ndorepis. Itu bedanya cuma dipisah saja. Hurufnya sama, THE-RAPIST. Kalau digabung Anda menjadi terapis, dipisah de-nya Anda memaksa. Nah, maka untuk Bu Dewi tadi, mohon maaf, gampang banget. Objek imagery tidak perlu dikuasai. Ikutin aja orang itu ngomong apa. Di perut saya ada batu. Nanti habis ini ada di slide selanjutnya, Kang. Kita ajarkan tekniknya. Tapi itu gampang karena tidak perlu diapalkan, nggak perlu dikuasai karena belum tentu saya menguasai teknik imagery nginjak beling. Ternyata yang datang kena paku. Lah kan nggak bisa digunakan. Jangan dipaksakan. Sama-sama nginjak beling sama paku beda gitu. Siap, Mas Ari. Kalau gitu, ini waktunya akan lebih dikit nih, boleh ya teman-teman ya? Bagi dulu lah slide-nya biar tuntas nih ya. Kasih ini teman-teman udah nunggu nih. Jadi Ya, diselesaikan dulu siap. deh. Siap. Saya lanjut, Kang. Izin, Kang Iwan. Saya lanjut. Ya, silakan. Saya lanjut ke objek imagery tadi. Share. Ya, sambil Mas Ari siap-siap. Teman-teman izin lewat dikit ya, diselesaikan ya. Oke. Nah, di sini tadi. Nah, tadi kan di sini teman-teman ya, objek imagery. Ini teknik yang malah nggak advance ini. Yang pertama nginjek beling. Orang disuruh nginjek beling dan tidak luka. Nah, diibaratkan beling itu adalah mental block-nya. Saya takut ular, saya takut maju ke depan kelas. Saya takut berusaha. Dengan satu, saya tidak bongkar rahasianya di sini, Kang Iwan. Kang Iwan juga tahu. Orang bisa melewati gelas itu, pecahan beling, dan selamat. Maka dia merasa bahwa lagi-lagi dirinya ini berdaya. Satu. Yang kedua, mematahkan pensil. Ya kan, mematahkan pensil. Yang ketiga, menyobek kertas setelah kita menuliskan apa-apa hal negatif tentang diri kita. Kemudian nanti ada hammer and vacuum cleaner, ada container plug. Nah, ini saya akan bahas satu persatu. Ini tadi sudah saya bahas. Kemudian, nah, bagaimana kita mematahkan pensil hanya menggunakan pensil atau hanya menggunakan jari seperti ini? Nanti kita akan mengatakan begini, jari ini adalah sumber daya, pensil ini adalah situasi yang ingin dihadirkan. Kalau Kang Iwan perhatikan, saya selalu mengatakan situasi, saya sudah menghindarkan kata masalah. Jadi itu sudah saya hapus dari kosakata saya. Jadi situasi yang ingin diintervensi, dipatahkan. Caranya simpel, ketika orang tolong silakan mental block-nya ini silakan dimasukkan ke dalam pensil. Kalau sudah, baru saya tanya, ini apa? Kalau dia masih bilang ini pensil, kita belum akan pecahkan, kan? Karena bagi dia itu masih pensil. Belum terobjek imagery. Kalau dia udah mengatakan, ini apa? Ini ketakutan saya berbicara di depan umum, Pak Hari. Oke, worth it. Tangan Anda adalah keberanian Anda patah. Itu patah, dia ngerasa sudah plong, gitu kan. Itu pencil breaking. Yang ketiga, biasanya, ya kan. Ini banyak motivator-motivator ini di dalam gelombang alfa juga ada bisa ya. Ayo Bapak Ibu Buddha berbahagia, kita tuliskan seluruh sifat atau perilaku buruk yang mungkin ada dalam diri kita dalam selembar kertas. Hayati dengan penuh perasaan sewaktu menuliskannya. Rasakan, berikan semua jiwa Anda bahwa semua hal negatif itu benar-benar pindah ke kertas putih itu. Nah, sekarang silakan remas-remas, sobek-sobek, bakar, hancurin dengan penuh emosi. Nah, yang penting kan kuncinya, bersamaan dengan hancurnya kertas tadi, maka hilang pula situasi yang tadi tidak memberdayakan. Jangan disebut lagi situasinya. Gitu. Ini yang simpel-simpel. Kemudian ini harus masuk ke kalau ini. Biasanya ini orang yang
sedikit dendam. Saya tanya, dendam ibu itu kalau diobjekkan, bentuknya apa? Kalau dia dibebaskan nggak bisa. Kalau sebentuknya batu seperti apa? Besar, Pak. Sebesar apa? Wow, besar sekali. Oke, kira-kira berapa ton? 2 ton. Jadi kita tahu ada scaling yang sama. Besarnya kira-kira 10 kali 10 meter, 2 ton. Baik. Oke, sekarang ini udah kondisinya udah deep trans ya, Kang ya? Udah deep trans. Oke, di sebelah kanan Anda atas itu ada palunya Thor, miomik. Ada, kalau ada ngangguk ada. Ambil sekarang, ambil, tek, hancurkan batu yang ada di dada Anda tadi. Des, des, des. Kita ikuti dengan auditori kita. Jeduk, 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 piar, 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 kelontang, kelontang, kelontang. Sampai hancur, sudah hancur, sudah ngangguk. Hancur, berkeping-keping, tapi masih ada kan? Jadi belum plong itu. Masih ada tapi sudah lebih plong. Kembalikan palu Anda, tangan kiri ambil vacuum cleaner, super vacuum cleaner. Pasir-pasir hasil hancuran batu yang sebesar 10 kali 10 tadi sedot. Kita gunakan auditori kita juga. Semuanya. Sampai bersih sebersih-bersihnya. Apakah sudah bersih? Sudah ngangguk? Rasakan sudah plong, ngangguk. Udah kunci lagi. Bersamaan dengan ini, Anda buka, belikan future pacing. Setiap kali nanti menarik napas, semakin lega dan hilang semua situasi yang selama ini membuat ayah bunda mendendam. Nah, ini hammer and vacuum cleaner. Sederhana sebenarnya. Kemudian ada lagi mirip kayak tadi. Kita gunakan container truck. Samalah, kondisinya samalah. Oh, batunya besar sekali, 10 kali 10 warnanya hitam. Baik, Ibu, bayangkan dari cakrawala sebelah kanan Ibu muncul sebuah kontainer yang sangat besar. Kontainernya berhenti di depan Ibu, besar sekali. Dan kemudian turun 4 orang yang sangat kekar mengeluarkan kotak. Kotak yang sangat besar, di mana kotak ini mampu mewadahi batu yang 10 kali 10 meter tadi. Dimasukkan 1, 2, 3, jebluk, masuk, dikunci kotaknya, dirantai, dikunci, digembok, sehingga tidak mungkin lagi batu itu kembali. Masukkan ke dalam kontainer, kontainernya dikunci, 4 orang tadi masuk lagi ke dalam kontainer, dan mereka beranjak meninggalkan Anda. Dan hilang menjadi satu titik, plus. Bersama dengan itu, Ibu lega, sehat, bahagia, buka mata Anda. Nah, saya belajar dari Kang Iwan ini kok, malah saya cerita sama Kang Iwan ini anggap ujian Kang, anggap ini ujian Kang ya. Habis ini saya lulus Kang ya. Gitu kira-kira kalau untuk ini bagi saya ini malah basic. Dikerjakan dalam deep trance, tapi bagi saya ini basic. Kenapa? Kita masih harus usaha untuk menginduksi light trance, deep trance. Karena ada yang lebih keren Kang. Kita optimalkan imajinasi kita. Dengan cara apa? Hanya dengan cara tiga benda ini. Hanya dengan 3 benda ini. Jadi, ya Ayah Bunda, Bapak Ibu, sahabat transformasi Indonesia yang berbahagia, ini rahasia yang selama ini saya gunakan untuk menterapi klien-klien saya. Termasuk kalau kenal anaknya Bang Denny Indrayana. Calon gubernurnya Pak Arief itu, Pak Jarmasin. Itu karena dia sahabat saya dulu kuliah. Dia dari Melbourne datang ke sini hanya gara-gara anaknya takut bulu ayam, tapi suka makan ayam. Kemoceng takut, bulu ayam takut. Nah, ini saya langsung cerita aja. Nanti kalau mau, Kang, ini mungkin habis ini bisa praktek loh, kalau waktunya ada yang mau dicoba kita kurangi ketakutannya atau rokoknya dibikin nggak enak gitu ya. Saya bilang ke anak tadi, oke kakak, coba rasa takutmu terhadap bulu ayam tadi, itu kalau digambarkan, dikonversikan dalam 3 benda ini, pilih yang mana. Warnanya bebas ya, nggak harus segitiga merah, lingkaran kuning, warnanya bebas. Tapi bentuknya ini. Bentuknya juga nanti bisa pilihan yang lain ini. Yang penting sama sisi. Lingkaran Om, baik, lingkaran. Nah, saya membentuk begini, sahabat transformasi yang berbahaya, saya membentuk tangan saya begini, ya kan. Ini lingkaran, ini segitiga, ini bujur sangkar. Saya begini, oke kakak, diameternya berapa? Kan ini ada ukurannya. Ya kan, ini semua ada ukurannya. Diameternya berapa? Kira-kira 5 cm Om, 5 cm begini. 5 cm begini kan. Oke, kalau sekarang Om langsung hapus ketakutanmu mungkin nggak? Ya nggak mungkin lah, takutnya dari kecil kok Om, aku waktu itu pernah dikejar-kejar sama anak ayam kok. Gitu kan. Ya sudah, sekarang gini, kalau lingkaran ini dibesarkan bisa nggak? Oh gampang. Kira-kira kalau lingkaran dibesarkan apa yang bakal terjadi? Ya aku tambah takut lah Om. Karena sudah masuk tadi. Silogismenya udah masuk. Premisnya udah masuk bahwa ketakutannya pada bulu ayam bentuknya lingkaran. Bulu ayamnya nggak ada. Nah kan, lingkaran saya gedein.
zut, gitu kan. Dia cuma begini, tapi kan nggak ada buktinya. Saya tunjukin gambar ayam, langsung wow. Yang tadinya lihat gambar ayam cuma begini, wow, langsung ketakutan dia. Itu edukasi kita berhasil. Itu dia sudah trans, langsung trans saat itu saja. Nah, bagaimana cara mengatasi fobianya? Lah kalau dibesarkan itu menjadi lebih takut, makanya kecilin aja. Dia nolak pun percuma karena sudah edukasi. Ada suara-suara, ada auditori, ada visual. Visual begini, auditorinya begini kan. Membesar itu kan begini. Itu kan membesar. Kalau mengecil, cheat. Ya kan gitu. Membesar, mengecil, cheat. Tadi menghilang, plus. Beda gitu. Ya karena saya dulu orang teater, jadi saya main-main begini asik-asik aja gitu kan. Begitu, oh mengecil, cheat. Menjadi satu titik hitam dan lupakan. Kita kasih bulu ayam dipakai mainan. Lah bundanya bingung. Diapain om? Tadi lihat gambar ketakutan, sekarang sama kemoceng untuk main-main. Emang kenapa mah? Salahnya di mana aku main kemoceng? Kayak dia udah lupa. Nah, ini justru menurut saya tingkat advance, Kang Iwan. Karena apa? Fully walking. Anak kecil jarang mau ditidurkan. Yang suka ditidurin itu kan janda. Ditidurkan itu kan. Ayo, dicatat nih. Nah, ini kira-kira gini, Kang. Kemudian, variasi dari objek imagery adalah color imagery. Ini lebih dukun lagi. Kalau kalau tadi kan orang sudah membedakan, saya sakit kepalanya dipukul-pukul. Ada orang nggak membedakan, maka kita minta kasih warna. Pak Hari, kepala saya sakit banget. Oh gitu ya Bu ya. Kok saya selalu Bu ya? Ya klien saya banyak ibu-ibu ya gitu ya Bu ya. Kalau seumpama rasa tidak nyaman di kepala ibu tadi dikasih warna, bebas ibu milih warna apa sih? Warna yang paling tidak disukai. Karena kalau warna disukai kan nggak mau dihapus. Kalau disukai, biru hitam, biru ke hitam-hitaman Pak Hari, baik. Ya sudah. Bayangkan warna-warna tadi, itu bisa menggunakan nanti Swiss pattern, Kang. Bisa menggunakan tangan saya, ini lihat tangan saya sekarang warnanya biru ke hitam-hitaman, tangan saya warnanya apa? Coklat, belum berhasil. Sampai dia mengatakan, iya tangan Pak Hari sekarang udah kelihatan biru ke hitam-hitaman, tarik napas panjang, lupakan warna tadi. Nah ini juga teknik. Kalau kita bilang lupakan warna biru ke hitam-hitaman tadi, masuk lagi. Lupakan warna tadi, kosong di pikiran ibu, dan entah kenapa ajaibnya sekarang perasaan tidak nyaman di kepala ibu juga ikut hilang. Dan dia bingung, karena itu hitungannya detik. Atau dia bisa suruh merem, bayangkan warna tadi semakin lama semakin memudar, dan cerah. Itu color imagery. Itu ya tentunya kalau di kelas kita akan lebih asik gitu ya. Akan lebih asik untuk membahasnya. Ini contohnya begitu, Kang Iwan. Materi saya selesai di sini, Kang Iwan. Kalau masih ada waktu, kita boleh praktek. Buka saja, ada satu orang yang mungkin sedang ngerasa nggak enak, kita intervensi apa yang terjadi. Atau bisa semuanya, kayak ingat Kang Iwan waktu kita kopdar pertama, itu saya praktekin untuk semua peserta, kan? Dan berhasil, gitu. Monggo, Kang, bagi materi saya selesai. Materi saya selesai. Kita diskusi, silakan. Baik. Makasih. Oke, teman-teman, ada yang mau sebelum? Ini masih ada pertanyaan nih, Mas Ali. Kita jawab dulu atau gimana? Ini ada Sabrina tangannya. Boleh. Kita jawab dulu, boleh. Kita jawab dulu ya, sebentar ya. Mungkin ini agak siap. Banyak juga nih. Bagaimana cara menyembuhkan fobia diri sendiri, sedangkan membayangkan saja terkadang sulit, membuat gelisah dan parno, dan menjadi tidak stabil. Terima kasih, Pak Hari. Nah ini, ya Kang. Ini justru, thank you Kang Iwan, justru hebatnya, simpelnya objek imagery di sini. Jadi kita tidak minta dia membayangkan fobianya. Dia sudah tahu fobianya. Jadi kayak kalau kita nonton, nonton Harry Potter, Kang, saya akan ngomong, you know who? You know who itu siapa? Kang Iwan nonton nggak nih? Harry Potter nonton nggak? You know who itu siapa? Ya, you know who itu siapa? Di sana nggak pernah disebut. You know who. Semua menyebutnya you know who. Itu kan sebenarnya simbolisasi. Ya, iya, Voldemort. You know who. Nah, sama. Nanti orang fobia jangan disebut, udah tahu. Kita udah tahu kondisinya itu langsung. Oke, kondisi yang tidak nyaman tadi langsung digambarkan dalam bentuk segitiga, pilih yang mana. Jadi ketika dia udah berhasil memilih, langsung yang kita intervensi justru objeknya. Ini ekologisnya objek imagery, makanya ini menjadi andalan saya, Kang Iwan, karena tadi. Jadi justru enaknya, jadi kita nggak ngulik lagi. Jadi fobia ayam tadi bagaimana?
Ayam bagaimana? Sering disebut-sebut ayamnya. Wong dia fobia ayam, kok disebut ayamnya? Kan gitu. Jadi justru tadi ini menjawab pertanyaan tadi. Jadi tadi yang nanya, saya lihat tadi, itu langsung saja objeknya, dan objeknya diintervensi, biarkan orang itu nggak ngerasa apa-apa, terkoreksi. Ya, kalau dibilang apakah 100% sembuh, ya saya dosa kalau bilang memang kita Tuhan. Kan kita mencoba menolong usaha saja. Gitu. Dan ini salah satu dari pilihan teknik. Gitu, Kang Iwan. Kita lanjut ya, Mas Ali, makasih. Izin Mas, bagaimana mengobati anak umur 3 tahun sering kesurupan jin kakeknya, sering nangis tanpa mengeluarkan air mata. Umur 3 tahun dan kesurupan ya? Oke. Kang, boleh nggak ini diangkat temennya? Karena kita perlu informasi lebih ini. Boleh nggak diangkat untuk kita interview? Siapa ini? Karena anak umur 3 tahun kesurupan itu bagi saya sebuah fenomena baru. Fitrah Mesda, ada nggak? Masih ada nggak? Coba. Oh iya, ada. Ini ada. Tapi bisa nggak dibuka? Siapa? TH ini ya? Ini udah kebuka tuh. Oke, Pak Ustadz, Fitrah. Bagaimana ceritanya? Coba, saya pengen tahu nih. Karena 3 tahun kesurupan bagi saya suatu hal yang luar biasa. Bagaimana? Simptomnya bagaimana? Gejalanya bagaimana? Mangga, Kang. Jadi dari Lampung ini, Kang. Siap. Jadi dia ini saya ini ada mahasiswa, kebetulan dia punya ponakan umur 3 tahun. Dia sering nangis gitu. Nah, setiap dia ketemu ibunya, dia akan selalu bertolak belakang. Dan kadang-kadang di dalam nangisnya itu dia menyebut almarhum kakeknya. Oh, oke. Tantrum sebenarnya ya, mungkin ya, nangis bombay tapi nggak keluar air mata gitu ya. Iya. Oh, ya. Dan orang tuanya langsung menyatakan ini kesurupan kan gitu kan? Iya. Oke. Ya, baik. Thank you, Mas Fitrah. Saya pikir tadi anaknya Mas Fitrah gitu kan. Kang Iwan, mungkin kita bisa diskusi juga, Kang. Menurut Kang Iwan itu kesurupan nggak, Kang? Bukan. Masa lanjutin lah, bukan. Sama. Iya, sama. Jadi itu bukan kesurupan. Itu dulu kita terminologinya kita hapus. Itu bukan kesurupan. Mungkin nanti yang lebih paham dari saya ada istilahnya tantrum kan. Dia nangis lebay, nangis bobe sampai nggak keluar air mata. Nah, kembali kalau seperti itu, inner child sudah ada pada anak ini. Maka tanya orang tuanya, ketika dulu hamil bagaimana? Apakah ketika hamil ibunya ini penuh stres? Ya kan, cek. Kalau iya, berarti kita harus terapinya di inner child anak ini. Tapi sebenarnya usia 3 tahun itu tidak perlu diinduksi, karena dia sudah hidup dalam kondisi alfa theta. Tinggal gini, berikan haknya. Jadi berikan haknya apa? Dia perlu we time dengan orang tuanya, perlu we time dengan bapak ibunya gitu kan. Minimal kalau masih jarang dalam 1 minggu 1 bulan itu betul-betul mengkhususkan untuk dia bahwa dia ini raja kita gitu. Bahwa dia ini yang perlu kita berikan. Kayak contoh gini, tadi pagi kebetulan saya juga di kelas parenting, Kang Iwan. Bukan kesalahan, tapi ketidakproperan orang tua, biasanya ketika minta anaknya melakukan sesuatu itu kewajiban dulu. Nak, bangun sholat. Nggak salah, tapi anak masih gelombangnya alfa, theta sholat. Nak, bangun, nanti mau sarapan apa? Haknya dulu kita kasih. Begitu dia udah maunya nugget, Bunda, oke, baik. Nanti Bunda masakin nugget, sekarang buka mata, sehat, sholat dulu ya. Nah, haknya diberikan dulu. Nah, anak usia 3 tahun punya hak. Haknya apa untuk anak usia 3 tahun ini? Sudah diberikan atau belum? Kalau belum, maka dia akan mencari. Karena anak usia 3 tahun kan sudah ada inner child, akan mencari. Dan nanti yang keluar adalah si rebel. Nah, kalau yang keluar dari si rebellious child ini yang ya gimana ya? Ya memang harus we time-nya dikasih lagi. Jawaban saya sih begitu pilihannya. Tapi kalau nanti dari sisi agak mistis sih, kalau saya ditanya mistis sih gampang. Bawa keliling rumah 3 kali, digendong sambil dipuk-puk pasti diem dia. Gitu, Kang Fitrah, Kang Iwan. Terima kasih jawabannya, Master Hari. Iya.
Baik, lanjut Lapan dulu ya tengah. Mas Ali dikit lagi ya. Ini gimana cara Siap, naikin rasa monggo. pede, percaya diri dengan objek imagery, Mas. Silakan, Mas. Ini siapa ini? Siapa ini? Langsung aja praktek. Iya Mas. Langsung Ya. praktekkan. Iya, langsung praktek aja. Oke, Mas Santo dari Toraja. Iya, dan buka Makassar. ya. Mas Santo. Ya, itu dia. Ini Master sudah cuma gelap di sini Master karena apa saya cari naik di loteng Nggak cari. apa-apa. Yang penting Iya Master ya. Iya, yang penting Mas Santo lihat saya, ya. Iya, Yang penting Mas Santo lihat saya. Iya. Iya Master ya. Sekarang saya tanya. PD-nya Mas Santo ini kalau dikonversi dalam bentuk tadi segitiga, lingkaran semua, pilih yang mana? Yang segitiga. Pilih yang mana? Yang segitiga. Iya Master ya. Iya, oke. PD-nya sekarang itu berapa senti? Yang sekarang berapa senti? Ukurannya. Ngawur aja nggak apa-apa, kira-kira aja. 10 senti. Ya, 10. Baik, terima kasih. Nanti supaya berani ngomong di depan umum membutuhkan segitiga yang berukuran berapa senti? Bebas. 30 senti, Master. 30 senti cukup? Yakin? Atau 50 senti lah, ya. Oke, 50 senti yakin? Iya, yakin. Oke, thank you. 5, jadi kita nggak boleh maksain, tapi men-challenge boleh. Men-challenge boleh, tapi nggak boleh kita tentuin gitu kan. Oke, 50 cm cukup ya. Mentok itu deretan yang lain yang punya situasi mungkin berbeda boleh. Contoh 16. Apapun, tapi konversinya juga beda-beda boleh. Boleh ikutin saya, ya kan? Mas Santo nggak usah, nggak apa-apa. Cuma lihat saya aja begini. Ya, 10 cm begini ya. 10 cm begini ya. Oke, coba tarik napas panjang dari hidung. Lepasin dari mulut. Sekali lagi tarik napas dari hidung. Lepasin dari mulut. Dan sekali lagi. Perhatikan, ini saya akan besarkan ketika nanti ini membesar menjadi 50 cm, entah kenapa ajaibnya, entah kenapa percaya diri Mas Santo ketika berbicara di depan umum menjadi 100 kali lipat lebih percaya diri dari sebelumnya. Lihat 1, 2, 3, 50 cm segini. Oke. Nah, silahkan rasakan, endapkan, entah kenapa mulai sekarang dan selanjutnya, kapanpun Mas Santo ingin berbicara di depan umum, Mas Santo ingat bahwa segitiga itu sudah 50 cm, bukan 10 cm lagi. Rasakan di dada, tarik napas panjang. Coba rasakan di dada, ada suatu perasaan, coba aja. Silakan langsung sharing, apa yang muncul perasaan di dada sekarang? Iya, Master, iya. Saya merasa ini, Master, merasa lebih lega, merasa lebih bebas. Lebih lega. Ya, lebih lega, bebas. Ya, saya berpikir ya, saya akan lebih percaya diri ya, Master gitu. Siap. Coba teman-teman, thank you Mas Santo ya, thank you ya. Nanti dilatih sendiri di rumah karena bisa dilakukan sendiri. Iya, Master. Waktunya singkat, nggak sampai 1 menit, bisa langsung memberdayakan orang. Itu kalau nggak dukun nggak mungkin. Gitu Kang Iwan ya. Kalau nggak dukun nggak mungkin. Gitu. Nah, ini bisa untuk semua hal ya. Termasuk mohon maaf bagi bapak-bapak yang ngerasa kurang jantan. Iya. Nggak bisa dibuka di sini karena tidak bisa ditunjukkan di sini kan. Itu bisa loh. Nanti yang jualan Viagra kalah semua karena hanya kita mengimajinasikan. Karena semua kan persepsi. Laki-laki dikalahkan oleh pasangannya itu persepsi. Karena perempuan nggak membutuhkan itu. Nah, nanti kita bikin kelas lain hipnosis Kang. Di waktu yang lain Kang. Khusus Kang. Cara membesarkan. Oke Kang Iwan. Begitu kira-kira. Oke. Siap, makasih. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Andi Ibrahim. Objek imagery cocok untuk semua modalitas atau khusus yang visual saja? Mengapa harus dibesarkan dulu, Mas? Mengapa nggak langsung dikecilkan? Ya. Oh ya, betul. Oke. Kalau sudah ngomong modalitas, ini dari literatur. Dari literatur yang paling cocok menggunakan objek imagery adalah kinestetik. Justru bukan visual, kinestetik. Dari literatur. Tapi dari praktek, semua modalitas nyaris sama berhasil kita intervensi. Yang penting adalah kita berhasil membedakan dulu. Kayak contoh tadi, ya kan saya kasih pensil ya. Kita berhasil membedakan dulu. Oke, silakan semua pegang pensil dan bayangkan semua masalah Anda, situasi yang kurang memberdayakan, rasa sakit dalam diri Anda, semua masukkan ke pensil ini. Kasih musik. Begitu selesai, satu persatu kita datengin. Bapak, ini apa? Pensil.
berarti belum berhasil, Kang. Kita nggak ngelihat dia modalitasnya, ya kan? Karena membayangkan kan bisa membayangkan dengan suara, bisa merasa, bisa membayangkan dengan ketika membayangkan pensil tadi. Tapi ketika dia udah mengatakan, ini adalah luka hati saya ditinggal oleh suami saya. Bertahun-tahun saya terjebak, saya ingin patahkan ini. Ah, itu dia udah trans. Saat itu langsung, oke, perempuan itu bisa mematahkan pensil itu menggunakan kelingkingnya. Bukan kelingkingnya bisa. Tes, patah. Udah langsung plong dia. Jadi, dari literatur kinestetik, dari pengalaman praktek, semua bisa. Kuncinya adalah mereka harus sudah bisa membedakan dulu. Kayak tadi, kalau dibedakan rasa PD tadi bentuknya apa? Segitiga langsung. Saya nggak ngarahin. Segitiga. Warnanya apa? Boleh. Ya kan? Segitiga begini ya langsung. Ketika dia udah nganggut, oke, ini langsung mainkan. Kenapa mesti dibesarkan dulu? Nah, itu juga menurut literatur dari painkiller, ya, manajemen pain, supaya kita bisa melakukan edukasi, karena gini, orang yang mengalami kesakitan dan kesakitannya persepsi, kan itu psikosomatik. Kesakitannya persepsi, lebih mudah ditambah lebih sakit atau lebih mudah dikurangin kira-kira? Ya, saya ulangin ya. Orang yang memang datang dengan kita sudah merasa sakit, di mana sakitnya adalah psikosomatik, lebih mudah ditambah sakitnya atau lebih mudah dikuranginya? Beliefnya lebih mana kira-kira, Mas Andi tadi? Lebih mudah ditambah sakit, ya kan? Sakit banget, ini saya toel dikit tambah sakit loh, Bu. Aduh, jangan, karena dia udah yakin sakit. Tapi kalau saya sentuh tambah sehat, masa? Siapa loh kan gitu. Maka edukasi pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu bekerja dengan cara program. Jika maka, ya, maka kita intervensi besarkan dulu. Saya akan naikkan menjadi lebih besar. Rasanya bagaimana? Sakit. Sebuah program sudah terbentuk. Jika dibesarkan lebih sakit, konsekuensi implikasi logisnya kalau dikecilkan, maka kita nggak usah nasihatin dia. Langsung saya kecilkan, langsung hilang dengan sendirinya kok. Itu jawabannya kenapa harus dibesarkan dulu, Mas Andi Ibrahim. Itu kira-kira, Kang, lulus nggak saya, Kang? Saya bener ngadep. Siap. Lagi ujian. Jadi, ya, terima kasih Mas Hari. Luar biasa jawabannya. Oke, jadi dibentukkan dulu, setelah itu warnanya apa ya, Mas Ari? Ya, betul. Oke, ini ada satu lagi ya. Silakan. Oke. Buat orang yang punya riwayat cemas saat ini adalah COVID-19, selain kira-kira sosmed distancing, tips apa ya yang cocok objek imagery-nya Pak Hari untuk mengurangi kecemasan? Oh, selain objek imagery, tip apa yang cocok? Ya kita gini, kita utilize aja. Kalau kita mau menterapi orang lain, menurut orang lain itu apa? Kalau diri sendiri, merem aja. Merem bentuknya yang menakutkan itu apa? Kan kalau COVID itu katanya bentuknya kayak namanya, makanya dia corona karena mempunyai gitu kan, jungik-jungik gitu kan. Nah, kalau kita merem yang bentuknya yang muncul itu, ya langsung ambil palu, pecahin aja. Jadi, makanya tadi ilmu ini gampang, Kang. Nggak usah dipelajarin. Mana yang muncul langsung sikat. Nggak usah benda-bendain. Saya mau pokoknya COVID itu bentuknya kayak Godzilla. Saya merem nyari Godzilla. Yang nggak muncul-muncul. Merem aja yang muncul apa, sikat des. Hilang, lega. Tentunya berdoa dulu ya. Allah yang mengizinkan, bukan kita. Kita ini hanya pelantar aja. Gitu sih. Jadi inilah saya senangnya ngajarin objek imagery, mempraktekkan objek imagery itu karena semuanya gampang, simple. Bahkan yang advance itu ya nggak perlu nidurin tadi, Kang. Karena kalau nidurin kayak orang racun lagi. Oke, satu lagi. Sembuhkan sakit tangan dengan objek imagery. Gimana, Mas? Oh, nah, kembali kita tahu bahwa hipnosis NLP itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit dari pikiran, perasaan, perilaku, gitu ya. Kalau sudah urusannya fisik, cek dokter dulu yang pertama. Tapi kalau hanya untuk simptomnya, ya kembali tadi kasih warna. Kasih warna, ya kan? Warnanya apa? Langsung warna itu dibuyakan. Contoh, warnanya merah. Jangan bilang maka warna merah hilang, jangan. Maka warna tadi hilang. Bersamaan dengan hilangnya warna tadi, sembuh juga. Bukan hilang juga sakitnya, masih nyebut sakit. Sembuh juga pergelangan tangan Anda. Semakin Anda ragu, entah kenapa, tangan Anda sehat, sembuh, sempurna. Dan semua ini atas kehebatan Anda. Bukan kehebatan kita.
dan atas izin Allah. Tarik napas panjang, sehat. Udah, mana orangnya tadi? Yuk, digituin yuk. Gitu, Kang. Jadi, saya sering kali 2 jam, 2 sesi itu setengah jam selesai. Sisanya nidurkan. Gitu. Mas Ari, ada yang kelewat nih satu lagi, mohon maaf. Bagaimana cara obati anak yang batuk terus-menerus meskipun udah minum obat batuk dan belum sembuh? Ini waduh, agak susah juga karena fisik ya. Udah fisik ya kalau udah batuk. Saya kalau nggak punya pengalaman nggak berani jawab ya, Kang. Kalau saya nggak punya pengalaman ya saya nggak berani jawab. Karena apalagi batuk anak-anak fisik, kita tahu dulu dia kasih obat batuk minum es kan. Mohon maaf saya nggak berani jawab karena ini sudah mungkin kalau ada dokter bisa bantu jawab malah bagus. Tadi ada dokter Arvidin dari Aceh sih. Karena ini udah ranah karena batuk itu saya tahu, saya pernah di farmasi karena ada batuk itu karena ada efek alergen menempel pada itu. Tapi kan nanti saya takut salah karena saya bukan nakes. Ya, jadi tetap ada batasnya lah ya. Kita nggak bisa ngomong. Ya, saya setuju dengan yang Mas Ari sampaikan bahwa kalau yang medis dicek dulu dokter ya. Ke dokter dulu benar-benar dicek di lab batuknya fisik bukan atau psikosomatis, artinya apa? Psikosomatis artinya ada batuknya dari pikiran. Tapi itu yakinkan dulu ya, karena biasanya saya tidak ketika ada yang fisik keluhannya di perut, di lambung, maka pasti saya minta dulu rujukan medis dulu dari dokter dulu. Gitu. Jadi buat apa tadi? Kalau anak-anak belum tentu psikosomatik kan, anak-anak belum mengenal psikosomatik. Jadi kemungkinan apalagi besar anak-anak ini fisik. Nah, jadi dicek dulu, bisa jadi batuk karena sakit, bisa juga alergi, debu, udara dan lain sebagainya. Itu Oke, Mas Ari, ini udah jam 5.28 nih, 2 menit lagi. Teman-teman kita simpulkan ya, jadi 1,5 jam bonus, seperti kemarin dikasih bonus nih Mas Ari. Boleh disimpulkan buat teman-teman nih tentang objek imaja ini. Iya, terima kasih Kak Iwan. Simpel teman-teman, di dunia ini manusia kita hanya mengenal 2 hal. Yang pertama keyakinan, yang 2 kenyataan. Nah, objek imagery ini berhubungan dengan keyakinan. Maka lupakan kenyataan yang di luar sana, begitu Anda berhasil membuat keyakinan, jadi membendakan sesuatu dengan hakul yakin. Nah, kalau ngomong yakin nanti akan panjang lagi, bahwa definisi yakin bagi saya adalah mempercayai atau menyerahkan hidup kita pada apa yang kita yakinkan. Nah, kan maka kalau kita yakin pada Allah, berarti kita sudah memberikan hati kita, memberikan nyawa kita. Artinya, selama kita bisa meyakini sesuatu kondisi ini, bahkan nanti sampai ke simptom ya, artinya penyakit-penyakit yang simptomatiknya, sakitnya, nyerinya, sakit giginya itu bisa begitu bisa dikonversikan dalam benda, artinya berhasil dibendakan atau dikasih warna, lupakan penyakitnya, lupakan kondisi psikologisnya, intervensi bendanya. Ajaibnya nanti kena, karena terkoneksi, sudah ada connected di sana. Jadi trust your subconscious, trust your faith, keyakinan Anda. Jangan percaya dengan kenyataan, karena kenyataan itu masih banyak bisa membutakan kita, melenakan kita. Percayai keyakinan Anda. Itu. Terima kasih, Kak. Siap, aduh, makasih, bagus banget sih. Mas Ari, makasih sekali nih. Pinginnya masih ngobrol lagi sampai jam 6 ya. Kita sampai buka bersama di sini. Ayo. Mas Ari, makasih paparannya, penjelasannya. Mudah-mudahan nih, saya bukan mudah-mudahan ya bahasanya. Ini pasti gitu ya. Insya Allah bermanfaat sekali buat teman-teman, baik hipnoterapis maupun yang bukan hipnoterapis. Satu lagi, ini buku-buku Mas Ari ini bagus banget, teman-teman yang mau membaca tentang objek imaja. Ada di sini ya? Ada di Find the Hypnotic in You ya, Mas Ari ya? Ada, di sini ada, di buku ini. Boleh ada. Dong, dilihat dulu bukunya dong ke teman-teman. Iya, ini yang bukunya setebal ini, Kang. 2 bulan ini, Kang. 2 bulan saya kesurupan. Ini sekarang COVID, 1 bulan, 1 buku lagi. Kesurupan lagi. Saya juga suka bingung. Yang nulis saya atau jin gitu. Siap. Mantap. Makasih teman-teman yang perlu bukunya, nanti silakan tinggal kontak Mas Ari. Dan sebelum kita tutup, saya ingatkan bahwa hari Rabu jam 1 sampai jam 2 siang saya mengundang Kang Asep, sudah firm, sudah insya Allah kalau nggak ada halangan jam 1. Yang akan dibahas nih, yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ari nih,
Accept Utilas, accept Utilas, yaitu ya pakalnya Ericksonian. Kang Asep ini seorang senior psikolog yang pengalamannya banyak, dan alhamdulillah saya sempat jalan-jalan menemani beliau ke rumahnya Milton Erickson. Jadi ditunggu teman-teman hari Rabu jam 1, undangannya nanti akan kita kirim. Mas Ari, terima kasih sekali nih. Kita sambung lagi. Ini akan terus kita lakukan berbagi seperti ini buat Indonesia, buat poinnya adalah sebagai manusia kita harus lebih lebih bermanfaat lagi gitu, atau harus bermanfaat lah buat banyak orang. Terima kasih teman-teman, mohon maaf keterbatasannya. Lagi Mas Ai, terima kasih buat yang sudah datang di hadir. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu demi satu. Kak Piona siap, nanti ditunggu nih. Mbak Dian dari Bontang, makasih sekali. Jauh-jauh. Ini se-Indonesia kayaknya nih kita ngumpul di sini. Alhamdulillah. Iya, tadi Ibu Dian saya tahu ini ada semua tergabung kita. Ya, dengan adanya COVID ini kita itu bisa ketemu teman-teman baru, sahabat baru di sini di Zoom. Ya. Gitu aja ya teman-teman ya. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah yang muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru, Ustaz Dr. Zen, Pak Hima, Pak Nyoman, terima kasih Bu Elvira, Mas Mul dari Kendari, terima kasih. Kang Hedi Bandung, Pak Fitrah Melampung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Buya lagi masih ya. ada, apa kabar Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sore ini. Makasih Pak Dehari. Ya, Makasih Pak Iwan. Pak Budasal, Makasih terima Pak kasih Buya. dari Kupang. Mas Anton. Pak Jul dari Mbak Unimas Imam Jogja ya, banyak. Ya, Mas Arya, Masih Mas banyak Arya. Kita nih. ketemu lagi. Mas Dino dari Medan Bang Dino nih dari Medan. Makasih Bang. Udah Iya, lama Pak nanti Dokter kan? saya undang ini. Iya, tadi Ya, Pak Dokter harusnya kita Dino minta nih. tadi itu. Iya. Oh iya tadi. Mas Anton Wibowo Bandung ya kan. Ya ini sahabat-sahabat semua Kang. Seneng kumpul di sini. Oke. Pak Ian ada nih, udah lama nggak ketemu juga. Pak Nyoman, Budian, makasih. Sampai ketemu hari Rabu ya. Makasih Dengan Pak Kang Ade. Asep nanti. Siap. Nama. Pak Subhan, Pak. Makasih semuanya. Oke, selamat berbuka bagi yang buka puasa, yang sudah berbuka mungkin Banjarmasin dan di wilayah barat sudah berbuka. Mataram dulu. sudah, Mataram sudah. Berbuka ya. Oke, kita Sudah, pamit. Assalamualaikum Banjarmasin. warahmatullahi Kendari sudah, Kendari itu, Mas Ya, Mul. Ini ada Salam. Mangga, Mak. Ya, makasih Mak. Udah buka Mak. Baru mau makan. Oke. Budian, apa kabar Budian? Pak Joko, gimana kabarnya? Terima kasih Kang Iwan. Ya. Pak Hadi, terima kasih. Siap. Siap Dan. Ya. Nah itu Pak Joko mah ngawal saya kemana-mana Kang ya. Di Zoom pun dikawal saya. Pak Yan Adani nih udah lama nggak ketemu nih, alumni saya juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Iwan. Bang Dr. Armidin Aceh. terus nih. Terima Siap. kasih. Sampai ketemu besok. Siap. Budian, si Holo. Bang Ifal dari Bontang yang makasih Palembang Budian. juga. Terima kasih. Sampai ketemu nanti dengan Kang Asep nih. Nanti. Wah saya pengen banget tuh, nanti saya lihat rekamannya aja deh. Nuhun Kang Iwan, Kang Hadi nuhun. Ya, nanti teman-teman ini akan ada Dian, rekamannya ya Mas keren. Ari ya. Dian, apa kabar Ibu Dian? Siap. Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi nanti ya. Insya Allah. Insya Allah. Nunggu COVID selesai pokoknya. Iya, kangen Kumpul bareng kelas lagi. pertemuan di kelas yang ini offline. Iya. Kita Ya. lebih kangen lagi kita. Ya Pak Dr. Almidin, makasih ya. Nih ada Pak Dokter nih tadi, lupa saya tanya. Iya. Silakan. Dari Aceh, dari Simelo beliau tuh. Simelo. Oh tuh. Punten ti Payun. Ya silakan Budian. Mangga teh, mangga. Udah buka lah sana lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Di Jakarta mah masih 10 menit lagi, 12 menit lagi. Ini ada Mas Dwi apa? Batman nggak muncul, Mas Dwi Batman. Mana videonya? Pak Nyoman sehat Pak. Ini di Jakarta apa di Bandung? Di Bali Pak Nyoman. Masih termute. Ya. Oke, siap ya. Kita pamitan ya.
teman-teman yang mau Siap. rekamannya nanti ada di YouTube ya. Ya. Mas Ali, makasih ya. Sampai ketemu Siap, lagi kembali ya. Kang. Pokoknya kontak-kontak terus Kang. Assalamualaikum Kang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Pamit ya semuanya ya. Terima kasih semua.